Jadi kabel hitam garis putih ini didapat dari keluaran sekring 10 ampere yang ada pada box sekring. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam, ya. Kembali lagi bersama Mr. Wiring. Di pembahasan pada malam hari ini, kita akan bahas tentang yang namanya injektor, ya. Buat teman-teman mekanik, injektor itu tidak asing lagi ya, karena setiap hari kita pasti berbaur dengan yang namanya injektor, khusus motor injeksi. Apalagi pada zaman sekarang itu kendaraan sudah mengaplikasikan sistem injeksi. Jadi otomatis pasti kita akan bertemu dengan yang namanya injektor. Lantas kita akan membahas tentang fungsi dari injektor ini, ya, dan jalur-jalur pada injektor ini, ya, didapat dari mana dan difungsikan untuk apa. Jadi kita akan bahas tentang injektor ini. Sebenarnya ya teman-teman, pada injektor itu cuma memiliki dua kabel, ya. Cuma memiliki dua kabel. Jadi jikalau teman-teman tidak paham tentang dua buah kabel dari injektor ini, maka teman-teman akan kesulitan dalam mencari solusi apabila injektor ini bermasalah, ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang jalurnya dan kita akan bahas tentang fungsi dari injektor itu sendiri, ya. Jadi kita akan bahas tentang yang pertama, ya, fungsi dari injektor, ya. Fungsi dari injektor. Jadi fungsi dari injektor ini adalah suatu komponen pada sistem injeksi yang digunakan untuk menyemprotkan bahan bakar yang berupa partikel kabut menuju ke dalam ruang bakar, ya. Itu adalah fungsi dari injektor. Lantas apa yang akan terjadi ketika injektor ini bermasalah, ya? Jadi itu mungkin pertanyaan, ya, dari teman-teman. Jadi saya akan jawab, ya. Jikalau injektor ini bermasalah, maka sistem dari pengabutan bahan bakar ke dalam ruang bakar itu akan terganggu sehingga membuat motor menjadi kurang performanya dan berebut, ya teman-teman, karena sistem dari kinerja injektor itu terganggu. Jadi itu yang akan terjadi apabila injektor ini bermasalah. Dan juga satu lagi teman-teman, ketika injektor ini bermasalah, maka sistem kerja dari mesin itu tidak akan dapat dihidupkan. Oke teman-teman, itu adalah fungsi dan apa yang terjadi apabila injektor ini bermasalah, ya. Jadi kita akan bahas tentang dua buah kabel dari injektor ini. Kabel dari injektor ini, yang pertama kali yaitu kabelnya berwarna hitam leres putih, ya teman-teman. Hitam leres putih. Hitam leres putih. Ini khusus untuk motor matic Honda, ya teman-teman. Jadi khusus untuk motor matic Honda. Yang pertama kabelnya berwarna hitam leres putih dan pink leres biru atau merah muda leres biru. Jadi dua buah kabel ini didapat dari mana, ya. Jadi itu kita akan bahas. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang dua buah kabel ini, teman-teman jangan lupa tekan tombol like, ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, buruan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Mr. Wiring. Oke teman-teman.
Kita lanjut ke jalur dari sistem injektor ini. Dari dua buah kabel injektor ini, yang satu adalah berarus positif dan yang satu adalah berarus negatif, ya. Jadi kabel hitam leres putih ini adalah arus negatif dari injektor ini, ya. Dan kabel pink leres biru ini itu adalah arus negatif dari injektor ini, ya. Jadi teman-teman, untuk arus positif dari injektor ini itu akan selalu standby, ya. Akan selalu standby arusnya menuju injektor ini, ya. Dan untuk arus negatif dari injektor ini itu diatur oleh ECM, ya. Dan ini ECM-nya. Akan diatur oleh ECM, ini, sehingga kinerja dari injektor ini akan berfungsi dengan semestinya, ya. Jadi teman-teman, kabel hitam leres putih ini adalah arus positif, ya, adalah arus positif. Jadi kabel hitam leres putih ini didapat dari keluaran sekring 10 ampere yang ada pada box sekring, ya. Jadi kita akan urut kabelnya, itu akan langsung menuju ke box sekring, ya. Jadi ini kabel hitam leres putih, ya. Ini kabelnya hitam leres putih, itu bercabang, ya teman-teman. Itu bercabang ke sini. Ke sini kabel ini, ya. Ini kabel hitam leres putih, dan kabel hitam leres putih ini sebenarnya ada soket yang akan menghubungkan dengan box sekring, ya. Ini box sekring dari motor Beat, ya. Sama saja, ya teman-teman. Dan ini kabel dari keluaran sekring tadi yang menuju ke positif dari injektor, ya. Dan untuk ukuran sekringnya adalah sekring 10 ampere, ya teman-teman. Jadi sekring 10 ampere ini adalah sekring buat arus positif dari injektor. Jadi sekring ini akan berfungsi ketika kunci kontak sudah kita on kan, maka arus akan standby menuju ke injektor, ya. Jadi buat teman-teman yang belum tonton tentang jalur sistem injeksi, itu sudah ada di video saya sebelumnya, ya. Jadi kita akan bahas tentang massa dari injektor. Karena arus positif sudah kita bahas, kita akan bahas tentang massa dari injektor. Oke teman-teman, kita lanjut tentang jalur massa dari injektor ini. Kabel massa dari injektor ini adalah kabelnya merah muda leres biru, ya teman-teman. Jadi kabel merah muda leres biru ini didapat dari keluaran ECM, ya teman-teman. Itu yang ngatur itu ECM. Jadi kabel merah muda leres biru ini itu akan langsung masuk ke ECM atau keluaran dari ECM, ya teman-teman. Jadi kabelnya itu ada di sini. Ini kabelnya merah muda leres biru, ya. Untuk penempatan kabel merah muda leres biru itu ada di pin yang ke-6, ya teman-teman. Pin yang ke-6 yang di sini. Pin yang ke-6. Untuk kode ECM K81A. Sebenarnya untuk jalur dari ECM ini untuk K81, K25 itu sama saja, ya teman-teman. Yang membedakan itu nanti cuma pada idling stopnya, ya. Jadi untuk jalur penempatan pinnya itu sebenarnya itu sama saja. Yang membedakan itu cuma idling stopnya nantinya, ya.
Jadi fungsi dari injektor sudah kita bahas, dan kendala dari injektor itu sudah kita bahas ya. Oh iya teman-teman, untuk injektor yang bermasalah, atau jikalau kabel dari injektor ini putus, maka kode mil akan menunjukkan 12 kedipan ya teman-teman. Jikalau kita pahami melalui speedometer, itu 1 kedipan panjang dan 2 kedipan pendek. Itu adalah kedipan buat injektor ya. Jadi kita bisa memahami lewat kedipan itu jikalau injektor ini bermasalah. Oke teman, paham ya teman-teman? Dan tentang fungsi dari injektor sudah kita bahas, dan jalur-jalurnya sudah kita bahas. Dan buat teman-teman yang ada pertanyaan tentang materi kali ini, bisa teman-teman tulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan jawab. Kalau ada kekurangan dari video kali ini, saya mohon maaf ya, karena saya pembuatan video itu malam ya teman-teman. Jikalau videonya kurang cerah, saya mohon maaf. Teman-teman cukup ambil ilmunya ya dari video ini. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Jikalau ada kata-kata saya yang salah, mohon diluruskan ya, dan jangan dihujat ya. Oke teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.